Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih berada di kitab kitab Tauhid, alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Sekarang kita masuk bab yang ke-33. Masih berkisah tentang amalan hati. Yaitu tentang tawakal. Babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Sebelum kita masuk kepada dalil yang dibawakan penulis, kita akan berikan beberapa muqaddimah. Yang pertama yaitu tentang maksud dari bab ini. Maksud dari bab ini yaitu penjelasan bahwa tawakal kepada Allah adalah ibadah. Penjelasan bahwa tawakal kepada Allah adalah ibadah. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Jadi maksud dari bab ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tawakal kepada Allah adalah ibadah. Kalau kita katakan tawakal kepada Allah adalah ibadah, maka memalingkannya kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Ya. Ketika kita katakan bahwa satu perbuatan ini adalah ibadah kepada Allah, maka ketika kita palingkan kepada selain Allah, maka jatuhnya syirik. Itu kaidah yang harus kita tanamkan kuat-kuat. Ya. Ketika satu perbuatan itu sudah jelas bahwa itu adalah ibadah, maka berarti nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Ketika kita palingkan kepada selain Allah, maka jatuhnya syirik. Ya. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, yaitu makna dari tawakal dan hakikatnya. Makna dari tawakal dan hakikatnya. Makna dari tawakal dan hakikatnya. Tawakal secara syariat maknanya adalah seorang hamba menampakkan kelemahannya. Seorang hamba menampakkan kelemahannya dan dia bersandar hanya kepada Allah. Seorang hamba menampakkan kelemahannya dan dia bersandar hanya kepada Allah. Ya. Jadi tawakal itu maknanya adalah seorang hamba dia menampakkan kelemahannya, dia nggak mampu melakukan apa-apa.
dan dia serahkan urusannya semua kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tawakal secara syariat. Yaitu seorang hamba menampakkan kelemahannya, kefakirannya, kebutuhannya kepada Allah, kemudian dia serahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya, hakikat dari tawakal, yaitu kejujuran hati seorang hamba. Kejujuran hati seorang hamba dalam bersandar kepada Allah. Kejujuran hati seorang hamba dalam bersandar kepada Allah. Kejujuran hati seorang hamba dalam bersandar kepada Allah, baik itu dalam hal mendapatkan maslahat, baik itu dalam hal mendapatkan maslahat, ataupun menolak bahaya, dari perkara dunia maupun akhirat. Dari perkara dunia maupun akhirat. Dari perkara dunia maupun akhirat. Dan kejujuran seorang hamba dalam menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dan kejujuran seorang hamba dalam menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Dan mengimani bahwasannya tidak ada yang dapat memberi, dan mengimani bahwasannya tidak ada yang dapat memberi, mencegah, memberi bahaya, dan memberi manfaat kecuali Allah. Dan mengimani bahwasanya tidak ada yang dapat memberi, mencegah, memberi bahaya, memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat dari tawakal. Ini hakikat dari tawakal, yaitu apa? Kejujuran hati seorang hamba dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Dalam hal mendapatkan manfaat atau menolak bahaya dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan kejujuran ya menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengimani bahwasannya tidak ada yang dapat memberi, mencegah, ya, kemudian memberikan manfaat, memberikan bahaya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Allah azakumullah, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah punya perkataan yang bagus sekali, ya, tentang masalah hakikat tawakal ini, yang hampir mirip dengan tadi saya ambil dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Ini beliau mengatakan, at-tawakkulu huwa halun lil qalbi yansha'u an ma'rifatihi billah wal imani bi tafarrudihi bil khalqi wat tadbiri wad dhurri wan naf'i wal 'ata'i wal man'i wa annahu ma syaa kana wa illam yasha'in nas wa ma lam yasha' lam yakun wa in sya'ahu nas fayujibu lahu hadza i'timadan ilaihi wa tafwidan ilaihi wa tuma'ninatan bihi wa thiqatan bihi wa yaqinan bi kifayatihi lima tawakkala alaihi fihi.
Kata beliau, tawakal adalah satu keadaan di dalam hati yang dihasilkan oleh pengenalannya terhadap Allah. Jadi tawakal gak akan mungkin dihasilkan kecuali dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya bahwa dialah zat satu-satunya yang menciptakan, mengatur alam semesta, memiliki bahaya dan juga manfaat, dan bahwa apa yang dikehendakinya pasti terjadi meskipun manusia tidak menginginkannya. Dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi meskipun manusia menginginkannya. Sehingga itu membuat seorang hamba bersandar secara totalitas kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepadanya, tenang dan percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin bahwa Allah pasti mencukupi kebutuhannya. Ini tawakal. Makanya tawakal ini mencakup semua agama. Ayolah Bapak, bagaimana kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini gak mampu, kemudian kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan sebab-sebab yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya pembahasan yang ketiga, yaitu bahwasannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin didapat kecuali dengan beberapa perkara. Ini pembahasan yang ketiga. Tawakal kepada Allah tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan beberapa perkara. Tawakal kepada Allah gak akan mungkin dicapai kecuali dengan beberapa perkara. Tawakal kepada Allah gak akan mungkin dicapai kecuali dengan beberapa perkara. Yang pertama, pegel nggak? Jangan pegel, dikit lagi. Yang pertama, yaitu mewujudkan tauhid rububiyah uluhiyah dan asma was sifat. Mewujudkan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Ya. Bagaimana seorang hamba dia nggak akan mungkin bisa bertawakal kepada Allah kecuali dengan meyakini bahwasannya alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Keyakinan terhadap rububiyah Allah itu membuat kita apa? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak yakin dengan rububiyah Allah, kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, gak akan mungkin seorang hamba itu bisa apa? Bertawakal. Karena ketika kita bertawakal, menyerahkan semua urusan, tentunya kita akan menyerahkan urusan kepada zat yang kompeten, yang mampu menjalankan urusan tersebut, dan tidak ada yang mampu kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin, Rabbul Izzati wal Jalal. Gak akan mungkin sudah. Manusia gak bisa. Ya. Allah yang punya kekuasaan. Allah yang punya apa, yang miliknya segala sesuatu ini. Gitu. Kemudian juga dalam uluhiyah kaitannya dengan tawakalnya. Makanya para ulama ya yang lebih ditekankan masalah apa? Rububiyah sama asma wa sifat. Yang paling ditekankan karena uluhiyah tawakal itu sendiri. Gitu. Ya, rububiyah sama asma wa sifat. Asma wa sifat apa? Meyakini tentang apa? Tentang makna-makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya apa? Allah itu pemberi maha pemberi rizki. Allah itu maha mampu melakukan segala sesuatu. Al-Qadir, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ya. Yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Ya. Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta. Al-Khafid, yang merendahkan. Al-Rafi', yang meninggikan.
Al-mu'ti yang memberi, al-mani yang apa? Yang mencegah. Kalau kita yakin yang seperti ini, maka kita akan tenang. Makanya pentingnya kita apa? Mempelajari asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berkali-kali bilang ya, sudah ada ya fikih Asmaul Husna. Sudah diterjemahkan, yaitu karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya, Al-Badr. Itu bagus sekali, manfaat sekali. Agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin seorang hamba itu dia apa? Dia bertawakal kalau dia enggak kenal sama Allah, enggak mungkin. Gimana dia mau tawakal sama zat yang dia enggak kenal sama sekali? Bagaimana kehebatannya, bagaimana kemahakuasaannya, bagaimana kesempurnaannya, bagaimana keindahannya, gitu. Bagaimana keperkasaannya. Kalau kita nggak kenal, gimana kita mau serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka penting bagaimana kita mengenal Allah dengan apa? Tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Kemudian berikutnya yang kedua, melakukan sebab-sebab yang diperintahkan Allah. Melakukan sebab-sebab yang diperintahkan Allah. Gak mungkin ya akhi, seorang itu bertawakal kepada Allah tanpa melakukan sebab. Gak mungkin. Tidak akan mungkin, mustahil sudah. Orang, dia bertawakal kepada Allah tanpa melakukan sebab. Makanya sebagian ulama dia mengkategorikan orang majnun, orang gila. Yang ngaku tawakal tapi gak menjalankan sebab. Aneh tawakal deh sama Allah, gak makan. Kalau Allah tentukan, ya anak kenyang. Ya. Saya kan pernah ceritakan sama antum, ya. Ada seorang sufi yang dia bertawakal sama Allah. Pokoknya saya kan biasanya di di madrasah itu ada yang ngasih bantuan, yang ngasih sedekah buat makan santri-santri. Nah, salah seorang santri ini ya, dia mengamalkan tawakal kepada Allah. Ya, jadi pintu kamarnya dia tutup. Karena si bantuan ini nggak akan masuk kalau pintu kamarnya ketutup. Gitu. Pintu kamar kebuka dimasukin, ya beras lah, yang apa semua buat makanan sudah. Sehari tawakal dia kepada Allah. Dia dengar tuh suara-suara orang yang ngasih sedekah. Pintu dia nggak diketok karena dipikir nggak ada orang, ketutup. 2 hari udah mulai nih keroncongan. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama sekali dia. Ya, 3 hari, akhirnya hari keempat dia mulai lemes. Ya, mulai lemes, begitu lemes dia mulai dehem-dehem. Ketika dengar orang yang ngasih makanan itu, dia mulai dehem-dehem. Ya. Akhirnya apa? Orang tuh ngeh, loh, ternyata ada orang di balik pintu ini. Ya, akhirnya dikasih. Ya, makanan tersebut. Gak mampu. Gak ada yang mampu. Ya Allah bertawakal tanpa melakukan sebab. Anak kalau ditakdirkan sama Allah, anak bakal punya anak, punya cucu tanpa menikah. Sudah, anak nggak usah nikah, ya. Tapi kalau Allah takdirkan, ya, anak nggak punya anak nanti, anak ada cucu, itu. Gak mungkin ya akhi, ini bertentangan dengan akal manusia. Ya Allah bab, sepintar apapun orang nggak bakal berpikir seperti itu. Memahami tawakal nggak seperti itu, ya Allah bab. Memahami tawakal itu dengan apa? Dengan kita menjalankan sebab yang Allah izinkan. Betul dia hanya sebab, tetap kita sandarnya kepada siapa? Kepada Allah. Tugas kita seorang hamba melakukan sebab itu. Tapi hati kita tenang dan fokus bersandar kepada Allah, bukan kepada sebab. Jalankan sebab dengan penuh ketenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kerja kita, cari makan kita. Gitu. Agar apa? Perut kita terisi. Ya, menikah kita agar kita memiliki anak. Seperti itu. Ada usaha, ya. Makanya orang-orang yang menafikan sebab juga dalam kehidupan mereka dengan dalih tawakal, ada kontradiksi dalam kehidupan mereka. Gitu. Ada sebagian salaf yang menafikan sebab. Pokoknya tawakal harus tawakal sudah. Begitu safar, dia tetap Dia tetap bawa jarum buat mintal. Ketika ditanya, loh kenapa engkau bawa jarum? Katanya engkau tawakal kepada Allah. Ya bagaimana?
Kalau robek baju saya mau ibadah kepada Allah, nanti kebuka aurat saya harus jahit. Loh, berarti ada sebab di situ. Paham nggak? Jadi perbuatan orang-orang yang apa? Yang menafikan sebab dari tawakal justru apa? Kontradiksi. Karena pasti mereka akan jatuh ke dalam apa? Perilaku sebab itu. Gitu. Makanya tawakal nggak akan mungkin lancar, nggak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan apa? Melakukan sebab. Tetap sebab itu. Tapi hati kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita berpaling kepada sebab, gak boleh kita berpaling kepada makhluk, tapi harus tenang hati kita kepada Allah. Tugas kita menjalankan sebab itu karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bersandarnya hati kepada Allah. Bersandarnya hati kepada Allah. Ya, bersandarnya hati kepada Allah. Ini jadi ini. Ya. Tawakal nggak akan mungkin bisa terwujud kecuali apa? Dengan bersandarnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sandarkan. Ya. Setelah tadi apa? Yang pertama, kalau kita sudah kenal sama Allah, maka kita akan mudah menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sakit. Sakit. Kemudian kita berobat ke dokter. Gitu. Nah, ketika kita berobat ke dokter, kita sedang menjalankan sebab. Tapi kita harus tenang hati kita, serahkan, bersandar kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada dokter. Yakinkan dalam hati kita ketika kita ke dokter umpamanya, atau ketika kita beli makanan, atau ketika kita kerja mendapatkan gaji, yakinkan bahwasannya ini hanya sebab. Yang memberikan saya rezeki, yang memberikan saya kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter, pekerjaan, gaji, itu semuanya hanya sebab. Itu tanamkan tuh dalam hati. Gitu. Ya, sehingga apa? Kita tenang hati kita kepada Allah. Yang memberikan rezeki, memberikan kesembuhan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dokter, bukan juga siapa? Gaji kita yang selama ini kita nikmati. Pekerjaan kita, bos kita, bukan. Ayolah Bapak, azakumullah. Mereka hanya perantara, wasilah, sebab yang memang kita diperintahkan untuk menjalankannya. Gitu. Jadi harus apa? Tenang kita, hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami enggak? Ya, saya pikir cukup sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi.